Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 12 Juni 2020 dalam pekan ke-10 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan, bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 9a dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kepada kita 3 hal penting. Yang pertama, adanya kejahatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, alasan atau akar dari munculnya kejahatan itu. Dan yang ketiga, kita membutuhkan orang-orang yang berani mewartakan kebenaran. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan bahwa kejahatan itu muncul dari hati dan pikiran yang jahat. Hati dan pikiran yang jahat itu lalu menimbulkan penyalahgunaan indera. Mata kemudian digunakan atau dipakai untuk melihat sesuatu dengan tujuan yang jahat. Demikian juga tangan dipakai untuk hal yang kurang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga, melalui bacaan yang pertama, kepada kita diingatkan juga bahwa dalam situasi kehidupan manusia yang seperti itu, dunia atau manusia membutuhkan orang-orang yang berperan sebagai nabi. Elia dalam bacaan yang pertama juga berseru kepada Tuhan, semacam menyampaikan keluhannya bahwa banyak nabi akhirnya dibunuh dan tinggal dia sendirian, bahkan dia sendiri pun terancam nyawanya dicabut oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudari dan saudara yang terkasih, pikiran kita, hati kita adalah akar munculnya banyak kejahatan, banyak dosa dan kesalahan. Nah, melalui bacaan Injil, kita sesungguhnya diingatkan oleh Yesus supaya berhati-hati mempergunakan indera kita, waspada menggunakan tangan kita atau apapun yang ada dalam diri kita. Kita hati-hati menggunakannya supaya jangan sampai karena indera kita, karena anggota tubuh kita yang lain, kita lalu pada akhirnya melakukan kejahatan, baik kejahatan moral maupun kejahatan-kejahatan yang lain. Dan untuk dunia yang seperti ini, kita membutuhkan peran kenabian. Seharusnya setiap orang yang dibaptis, dia berperan atau dia melaksanakan tugas kenabian, berani menyatakan yang salah dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan beragama, sekalipun dia pasti akan dibenci, bahkan bisa saja nyawanya terancam dibunuh oleh orang-orang yang senang melakukan kejahatan dalam kehidupan. Saudari dan saudara yang terkasih, situasi dunia kalau kita renungkan sungguh-sungguh, rasanya bukan bertumbuh dan berkembang kepada hal atau dunia yang makin baik, tetapi justru terjadi sebaliknya. Dan untuk dunia yang seperti ini,
kita membutuhkan keberanian orang-orang yang melaksanakan fungsi kenabian. Siapa di antara kita yang mau tampil melaksanakan peran kenabiannya karena dia atau karena kita telah dibaptis? Mari Tuhan menunggu keberanian kita untuk menyatakan kebenaran itu. Tuhan memberkati.